Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia menurun, tetapi kasus kematian akibat COVID masih sangat tinggi. Kenapa sebabnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Ketemu dan berjumpa lagi kita dalam channel Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berharap berdoa mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan pastinya tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita ingin berbagi lagi sebuah informasi. Ya, kita masih berbicara seputar tentang pandemi COVID ya. Kita tahu sudah diberlakukan lagi PPKM tahap keberapa ini ya, masih belum di stop. PPKM terus diperpanjang, perpanjang dan perpanjang. Nah, yang terbaru meskipun sudah terus diperpanjang, tapi tren ya penyebaran COVID dikabarkan kasusnya menurun. Ini kabar baiknya ya. Pemerintah mengklaim bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia menurun, tetapi kasus kematian akibat COVID masih sangat tinggi. Kenapa sebabnya ya? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita ulas dalam informasi singkat berikut ini. Sahabat MOC, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terus diperpanjang dan sudah berjalan hampir 2 bulan sejak awal Juli 2021. Seiring dengan pemberlakuan PPKM itu, pemerintah mengklaim terjadi penurunan tren kasus infeksi virus corona, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Kendati demikian, angka kematian akibat COVID-19 belum menunjukkan tanda penurunan. Hal ini terlihat dari angka kematian harian yang mencapai 1.000 per harinya. Angka kematian COVID-19 ini di Indonesia bahkan sempat menjadi yang tertinggi di dunia dalam beberapa hari berturut-turut. Kasus infeksi harian Indonesia menurun, tren kasus kematian masih tinggi. Kenapa kematian akibat COVID-19 masih tinggi? Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mengatakan bahwa tingginya angka kematian ini tidak lepas dari banyaknya kasus yang belum terdeteksi. Ini yang akhirnya berkontribusi pada tingginya kematian akibat COVID-19, meskipun keterisian rumah sakit sudah menurun. Apalagi dalam konteks Indonesia ya, warga di Indonesia itu cenderung tidak pergi ke layanan kesehatan ketika sedang sakit. Jumlah kasus yang tidak terdeteksi ini terlihat dari angka test priority rate atau TPR yang masih jauh di atas 5%. Perlu diketahui, pandemik di suatu negara atau wilayah dikatakan terkendali jika memiliki TPR di bawah 5%. Terlepas dari itu, kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk terus meningkatkan testing, tracing, treatment atau 3T dan vaksinasi secara berkala dan terus-menerus selama PPKM ini. Dampak dari upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah mulai terlihat dari penurunan tren kasus infeksi yang terlihat selama pelaksanaan PPKM. Tapi dengan kombinasi vaksinasi 3T dan 5M, dan pembatasan ini mulai menunjukkan hasil meski belum ideal karena kasus yang belum terdeteksi masih banyak. Ini ujar pakar epidemiologi ya dari Griffith University Diki Budiman. Dia juga mengingatkan bahwa saat ini tren kasus infeksi mulai bergeser ke pedesaan dan luar Jawa, khususnya di Sumatera dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, kita berharap agar pemerintah melakukan intervensi dan mitigasi guna meminimalisir risiko ketika terjadi masa kritis. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, sebuah ulasan singkat kenapa Indonesia yang diklaim bahwa kasus penyebaran COVID-nya menurun, tetapi kasus harian ya kematian akibat COVID-19 masih tinggi, masih di kisaran angka 1.000 di atasnya ya. Ini terjadi karena adanya kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Kasus-kasus yang tidak terdeteksi biasanya terjadi ketika warga masyarakat tidak datang ke rumah sakit untuk melakukan cek sebelumnya dan isolasi mandiri. Nah, inilah yang menjadikan kenapa kasus-kasus kematian akibat COVID-19 masih tinggi. Tetapi kita juga memberikan sebuah apresiasi dan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah ini
akan terus dilakukan, harapannya agar tren penurunan kasus juga semakin turun dan tren kematian akibat COVID-19 juga bisa turun. Ini upaya kita bersama dan perlu kita dukung untuk semua warga Indonesia agar Indonesia bisa segera terlepas ya dari adanya pandemik ini. Kita terus dukung upaya-upaya yang dilakukan dengan 3T ya, kemudian juga upaya vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Itu dulu teman-teman semuanya, informasi singkat terkait dengan kenapa kasus COVID-19 yang sudah mulai menurun, tetapi kasus kematiannya kok masih tinggi. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaan dan tetap teman-teman semua jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ingat, pandemi ini belum berakhir. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.